rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tolong bukunya itu dibagikan untuk yang bisa jaga dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faslun al-ibadah, fadlul ibadah. Faslun fadlul ibadah. Ayyuhal walad, in kana al-ilmu al-mujarrad kafiyan laka wa la tahtaju ila amalin siwahu lakana nida hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min taibin dha'i'an bila fa'idah. Dan juga halaman berapa? Halaman 14 ya. Halaman 14 di tengah. Kalimatnya ayyuhal waladu atau teks bahasa Indonesianya wahai anakku. Ya, wahai anakku. Ya, seandainya adanya ilmu semata-mata sebagai hal yang mencukupi bagimu. Ya, kita baca. Ayyuhal waladu wahai anakku yang terkasih, kata beliau. In kana ilmu, jika adalah ilmu al-mujarradu, ya, murni ilmu saja, kafiyan, engkau merasa cukup, laka bagimu, wala tahtaju ila amali, dan tidak kau membutuhkan lagi kepada amal, siwahu kepada ilmu, ya, kepada selainnya ilmu tadi, lakana nidaun, maka sungguh ada seruan panggilan, hal min sa'ilin, adakah daripada orang yang meminta, hal min mustaghfirin, adakah daripada orang yang meminta ampun, hal min taibin, adakah daripada orang yang bertaubat, dha'i'an, akan menjadi sia-sia bila faedah, dengan tidak adanya faedah. Nah, kalimat ini Al-Imam Al-Ghazali menerangkan kepada muridnya yang minta dinasihati secara khusus dan umumnya kepada kita yang mendengarkan nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali. Nasihat beliau yang berikutnya ini, beliau mengatakan di dalamnya adalah fadlul ibadah, adanya keutamaan ibadah, adanya di dalam keutamaan ibadah. Maka beliau mengatakan ilmu saja, pengetahuan saja yang kalian dapati, yang kalian pelajari, ya, lalu membuat kalian tadi itu tidak butuh lagi kepada yang lain. Melulu ilmu, dapat ilmu, mengajarkan ilmu. Nah, artinya memakai ilmu hanya untuk dia menambah pengetahuannya. Ilmu hadis dia belajar, ilmu Al-Quran dia belajar, ilmu tasawuf dia belajar, ilmu tauhid dia belajar, ilmu fiqih dia belajar, sehingga dia mengenal ilmu itu secara terperinci. Dari madhab Imam Hanafi dia tahu, dari madhab Imam Maliki dia tahu, dari madhab Imam Hambali dia tahu, dari madhab Imam Syafi'i tahu. Sehingga dia menjadi orang yang alim, mungkin allamah, mungkin dia sangat mengetahui dengan ilmu tadi, menguasai di bidang ilmu, sehingga membuat orang tadi seakan-akan dia tidak membutuhkan kepada yang lainnya.
hanya dia berkutat dengan ilmu dan mengajar ilmu. Lakana nidaun, itu kata Imam Ghazali adalah sungguh, kata Imam Ghazali, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melewati para malaikatnya di waktu sepertiga malam. Allah menyeru. Tiap malam Allah menyuruh malaikat untuk menyeru kepada seluruh manusia. Jadi di tengah malam itu malaikat semuanya menyeru kepada manusia. Apa seruan malaikat? Hal min sa'ilin, adakah di antara kalian yang meminta hajatnya untuk dikabulkan, kata Allah. Di dalam hadisnya seperti itu. Yanzilu rabbuna kullu lailatin ila sama. Tiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, bukan Allah, tapi seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hina yabqa sulusal lailil akhir, yaitu di pertiga malam, tengah malam sampai menuju kepada subuh. Fayaqul, kemudian diserukan, man yad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku maka akan dikabulkan doanya, kata Allah. Man yas'aluni fa'atiyahu, siapa orang yang dia tadi minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yastaghfiruni faghfir lahu, kata Allah. Siapa orang yang minta ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah malaikatnya untuk di setengah malam sepertiga akhir menuju subuh itu menyeru kepada manusia agar mereka minta sama Allah apa yang dia butuhkan dari hajatnya, berdoa sama Allah. Lalu malaikat juga menyerukan kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang meminta ampunan maka akan diampuni oleh Allah. Siapa yang bertaubat maka akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini, kata Imam Ghazali, melulu dengan ilmu, maka dha'i'an bila faedah. Maka seruan Allah Ta'ala ini menjadi tidak ada gunanya lagi. Artinya apa? Tidak kita hanya mendapatkan ilmu saja, tapi disuruh kita beribadah. Sehingga seimbang antara ilmu kita dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa dok Allah memanggil kita di tengah malam kalau kita hanya menyibukkan diri dengan ilmu saja, tapi tidak menyibukkan diri dengan amal kita. Nah, jadi berguna akhirnya ilmu kita itu menjadi berguna, bermanfaat apabila kita tadi itu mau mengamalkan dengan ilmu, khususnya dengan ibadah. Nah, dikatakan di sini, idza qala malikun minal muluk man lahu hajat faliyatini akhiral lail. Sa'aqtiya lahu jami'a hajati. Misalkan ada pemimpin raja kah? Namanya raja. Siapa hendak sesuatu kebutuhannya, keperluannya aku berikan semuanya, raja, maka datangi kepadaku tengah malam, maka aku akan tunaikan seluruh hajat-hajatnya. Saya dinas ilaih, maka pasti akan banyak daripada manusia yang akan mendatangi raja tersebut. Walau bidzalikal waqt, walaupun tengah malam. Ada buai orang nanti janjinya lah. Besok hari Minggu di rumah saya akan saya bagikan sembako gratis. Akan saya bagikan minyak goreng gratis, beras gratis, lawan uangnya ada 200.000 per orang. Cuma karena besi rumah gue dibagiakan kena jam 2 malam.
Hakun aja itu datangnya lah. Mantuk-mantuk turun sayangnya. Panjang antrian gue. Nah, kenapa orang sedang berbagi? Nah ini Allah Subhanahu wa taala pakai faedah kana dzalika nida min khaliqi kulli syai'. Lalu bagaimana kalau yang memanggil itu adalah Tuhan daripada segala-galanya? Yang menyeru kita tiap hari dan berbagi ini siapa? Allah Subhanahu. Ya Allah, siapa yang Anda kabul hajatnya, bangun tengah malam. Siapa yang Anda dosanya selama ini yang banyak diampuni, bangun tengah malam. Siapa Anda taubatnya diterima oleh Allah, bangun tengah malam. Luar biasa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita setiap malam. Kalau misalkan manusia yang menjanjikan sesuatu bisa kita datangi, maka seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tiap malam untuk mendapatkan segala-galanya. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Maka sambutlah, ijabahlah, datanglah kepada seruan Allah Subhanahu wa taala. Waruya anna jama'ah minas sahabat, dan diriwayatkan anna jama'atan minas sahabati, ada sekelompok daripada jamaah sahabat Rasulullah SAW ridwanullahi ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kepada mereka semuanya, alaihim ajma'in. Zakaru Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma inda Rasulillah SAW. Ketika mereka berkumpul para sahabat ini, lalu mereka menceritakan kepada Rasulullah SAW sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Ya. Di sana Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Nah, di sini Abdullah bin Umar, di sini Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Nah, jadi para sahabat ini berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian mereka bercerita tentang sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar. Nah, dikatakan sini wa huwa min kibari fuqaha'il ashab wa min al-adalah termasuk daripada pemuka-pemuka ahli fikih para sahabat. Artinya orang yang alim di antara para sahabat itu adalah anaknya Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Banyak riwayat hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Mereka bercerita tentang Abdullah bin Umar. Mungkin yang diceritakan mereka tentang kealiman, mungkin yang diceritakan mereka tentang keilmuan daripada Abdullah bin Umar di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Nikmat rajulun buat sepaling baik laki-laki adalah dia, yaitu Abdullah bin Umar. Ya Rasulullah, sepaling baik lelaki adalah Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli bil lail, andai saja dia menjadi orang yang selalu sholat di malam hari. Nah, ini Rasulullah SAW memberikan pandangannya, memberikan papadahannya kepada kita kepada Abdullah bin Umar. Ya Rasulullah, ya benar, Abdullah bin Umar itu adalah orang yang paling baik di antara kalian. Seandainya dia tidak pernah meninggalkan sholat tengah malam. Apalagi kayak kita ya Allah. Ilmu sudah seadanya, ibadah sudah seadanya. Maka apa? Banyak kita bangun di tengah malam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, lirajulin min ashabihi, daripada sahabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu lelaki daripada sahabat Rasulullah. Ya fulan, kata Rasulullah SAW, la tuksirun nauma bil lail. Jangan engkau banyak tidur di malam hari, kata Rasulullah. Fa inna kasratan naumi, karena banyaknya tidur, kata Rasulullah SAW, yad'u sahibu faqiran yaumal qiyamah, membuat orang yang senang tidur tadi fakir nantinya, miskin nantinya pada hari kiamat. Allah. Apa ya Rasulullah? Oi, bu, ya Rasulullah, jangan banyak kuring malam. Nah, banyak begadang apa ibadah. Ujar Rasulullah, orang ngangkat 7 kuring malam, kayaknya dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan miskin. Biar aja gue turun miskin, hidup sakit di dunia, di akhirat sugih. Kayak apa caranya supaya sugih di akhirat? Namanya Rasulullah, kayak apa caranya supaya sugih di akhirat? Bangun tengah malam. Untuk apa bangun dulu? Ibadah. Ulun BPK kalau lagi sudah sakit pada pinggang bila bangun tengah malam, kalau sembahyang ambil tasbih bu, bangun tengah malam sambil kita tasbih, bisa bersolawat, jangan solawat, bisa berzikir, yang bisa sholat afdol, sholat di tengah malamnya. Allah. Jadi isi bangun tengah malam kita setelah tidur, bangun isi sebelum subuh kita tadi beribadah kepada Allah Subhanahu. Sugih kita buat, insya Allah kada sugih di akhirat aja, lawan dunianya sugih. Orang yang bangun di tengah malam. Makanya Rasulullah SAW bilangnya orang tuh banyakkan tidur tengah malamnya, tidur aja sampai subuh. Nah, orang itu nantinya akan dibangkitkan dalam keadaan fakir, kata baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tertipu, tertipunya lewat tidurnya tadi. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, yaqidu syaitanu ala ghafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalath uqat. Syaitan itu boleh mengikat di atas kepala kita. Ra'si ahadikum, di atas kepala salah satu kalian semuanya, idza huwa nama thalath uqat. Setan itu mengikat di kepala kita 3 ikatan tiap malam ketika kita hendak tidur. Diikatnya boleh di setan 3 dengan 3 ikatan di kepalanya. Yadribu kulla 'abdatin 'alaik, kemudian benar-benar tuh ditanam, diikat, dipasang benar-benar, dipukul di kepala kita oleh setan tadi tiap malam tuh. Kemudian setan itu berucap, alaika lailun tawil, malam ini adalah malam yang panjang bagimu. Bahasa kita apa? Jangan bangun, kuring, puas-puas. Syaitan farqud, maka tidurlah. Ya syaitan, malam ini malam yang panjang, tidurlah, kata syaitan. Harus tungguin sampai subuh, boy. Syaitan itu menjaga lawan kita, diikat setan kepala kita, 3 ikatan, dijaga oleh syaitan. Nah, ibarat lagu itu ya, ditina boboi aja kita ya. Nah, dinyanyiin oleh syaitan. Malam yang panjang, ya syaitan, tidurlah, ya syaitan kita. Mana melihat boy. Lalu nang janak pada kuring tadi. Baik istayqadha. Nah, apabila orang itu kawa bangun sudah diikatnya oleh syaitan, kemudian disuruh syaitan tadi itu agar tidurnya, ternyata orang tadi kawa bangun sebelum subuh. Fadzakarallah, kemudian dia berzikir kepada Allah. Bangun bacaan pula. Apa bacaan bangun kuring? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu bacaannya. Bangun kuring gue sebelum subuh malam tadi.
pembacaan berzikir kepada Allah. Inhalat uqdah, satu ikatan syaitan terlepas di kepala kita. Pembacaan tuh bangun guling, bangunnya sebelum subuh, lepas satu ikatan syaitan yang ada di kepala kita. Fa in tawadda'a inhalat uqdah, apabila bangun gue pembacaan baudu pulang ibahnya, maka lepas lagi satu ikatan syaitan yang ada di kepala kita. Fa'id sholat, dan apabila kita sholat sembahyang tahajud tadi, ibadah tadi, inhalat uqdah, maka lepas lagi satu ikatan syaitan yang ada di kepala kita. Fa'asbaha nasyitan thayyiban nafas wa illa fa'asbaha khabisan nafas kaslana. Apabila orang tadi kalau melepas dia ikatan syaitan di tiap harinya tadi, subhanallah, maka dia akan menjadi orang yang baik, jiwanya, hatinya, raganya di sepanjang hari akan mudah baginya taat kepada Allah Subhanahu. Apabila dia tadi itu malas, tidak bangun sebelum subuh, tidak berwudu dan tidak sholat, maka ketahuilah sepanjang hari itu akan menjadi hari kesumpekan dan kemalasan bagi dia untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap jalan syaitan itu mencari cara agar kita ini jauh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijagainya dari malam sampai ke subuh. Ya. Jadi dijagai oleh syaitan agar kita tadi itu dalam keseharian tambah kita malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil intinya mudah-mudahan kita kalau beribadah, kalau bangun tengah malam, kalau mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Di sini disebutkan dan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i. Beliau ini Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i adalah ayah daripada Sultanul Ilm al-marhum al-maghfurlah Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i. Idza ra'a tilmidahu yanam. Beliau ini punya pondok pesantren paling besar di Yaman itu ya, Ruban Tarim namanya. Paling tua, paling besar. Idza ra'a tilmidahu, beliau ini apabila melihat daripada santrinya, yanamu tidur gue. Hatta tulu al-fajri, sampai subuh hanya bangun. Subuh hanya bangun. Amarahu ayyaghsila udhunai, maka beliau menyuruh kepada santrinya untuk mencuci dan membersihkan kepada telinganya. Li'annahu warada an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena datang hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun nama lailatan, ada seorang laki-laki yang tidur di malam hari hatta asbah, sampai subuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada orang mulai malam, subuh hanya bangun. Disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah, ada di antara kita nih nangguring bila subuh hanya bangun. Bila subuh hanya bangun. Kenapa aja Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, "Daka rajulun," itu laki-laki ya Rasulullah, "bala syaitan fi udhunai," telinganya telah dikencingi syaitan. Subhanallah. Qala fi udhunai. Tahu kata Rasulullah SAW, itu laki-laki telinganya dikencingi oleh syaitan. Kuring malam bangun subuh diadukan Rasulullah. Rasulullah ada di antara kita ini angkat 7 guring bangunnya
Subuh di sini tahu legal itu laki-laki telinganya telah dikencingi syaitan. Allah. Mereka kita pun nang bangunnya ada nang setengah enam, ada nang jam 9, ada nang hendak duhur hanya bangun, ada kencing lagi siapa itu boy? Hibak boy. Kotoran syaitan di telinga. Nah itulah yang membuat kita tadi itu sudah kepala mulai diikat syaitan. Namanya setan bilanya ikat bangun subuh maka diikat di kepala 3 tadi masih ada syaitan. Cara melepasnya ya tadi bu, bangun sebelum subuh apa tadi? Berzikir. 1 hilang sudah. Kedua wudu. Kemudian yang ketiga sholat, maka hilang 3 ikatan syaitan. Belumnya dibejar, alih beribadah. Ternyata ikatan syaitan berat berpuluh-puluh tahun sudah ada di Baculi. Banyak banget setan mengikat sudah tinggal ditariknya aja di syaitan. Ikatnya syaitan rame melihat TV, pada ikat bangun tengah malam, geser sholat. Bangun IPP udah tengah malam ya, cuma melihat main bola, jangan banyak mata. Mengikuti HP kuat aja pada tengah malam. Allah. Maka ketika kita tadi itu dipanggil oleh Allah, Allah itu menyeru kepada kita. Kita yang punya hajat adukan kepada Allah. Kapan kita mengadunya? Di tengah malam. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang punya dosa banyak, kesalahan kita kepada Allah, minta ampun sama Allah. Kapan waktunya? Malam. Kita yang punya kesusahan apa saja, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga kata Rasulullah menjamin kehidupan pada di akhirat senang, bahagia, nyaman, banyak keisi bekal karena di akhirat. Walhasil intinya permudah bagi kita untuk bangun di tengah malam untuk bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal walad, kata beliau, wahai anakku, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Daripada malam hendaklah kalian itu tahajud dengannya nafilatan laka. Kesunahan bagi kalian. Sholat sunnah tahajud. Wal ashar amrun, kata beliau. Amrun, nah ini adalah perintah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat tahajud. Wabil ashar yuhum yastaghfirun syukrun, dan kepada orang-orang yang dia tadi itu di waktu sahurnya hum yastaghfirun, mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukrun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih. Artinya Allah akan mengabulkan, Allah akan mengampuni segala bagi orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mustaghfirina bil ashar dzikrun, dan sedangkan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sahur itu adalah mengingat atau diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thalathatu aswatin yuhibbuha Allah Ta'ala. Ada 3 suara, ada 3 suara yang dicintai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sautuddin yang pertama adalah suara ayat. Allah senang dengan suara ayat. Kenapa? Karena ayat itu membangunkan atau mengingatkan orang untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang boleh mendengar ayam tadi kuriak-kuriak siang ya, malam tuh membangunkan kepada kita untuk ingat kepada Allah. Berarti jujur aja, ayam itu bilanya subuh dia tadi itu memanggil,
berarti itu kalimat dzikir yang mengingatkan kepada manusia. Wasautur rajuli alladzi yaqra'ul Qur'an, kemudian suara manusia yang dia tadi membaca Al-Qur'an. Suara ayam disenangi oleh Allah karena membangunkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah suara laki-laki yang membaca Al-Qur'an. Wasautul mustaghfirina bil ashar. Kemudian yang ketiga adalah suara orang-orang yang dia bangun di waktu sahurnya meminta ampun kepada Allah. Sisanya yang lain gue suara itu pada disenangi oleh Allah. Kisah apa aja pada disenangi Allah. Iya, ini suara disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa membaca Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, senang Allah lawan kita. Begitu juga kalau kita bisa beristighfar, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah di waktu subuh, sebelum subuh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innallaha ta'ala khalaqa rihan, sesungguhnya Allah Jarsidin menjadikan rihan, angin, ya, tahibu waqtul ashar, yang angin tadi bertiup di waktu sahur, tahmilul adhkar wal istighfar ilal malikil jalil jabbar, ya. Kemudian angin itu membawa zikir, membawa istighfar yang dibaca tadi kepada Allah Subhanahu. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri, Allah itu menjadikan satu angin khusus. Angin ini adanya berhembus di waktu sahur sebelum subuh. Angin itu akan membawa dengan hembusannya apa yang dibawanya? Zikir orang yang saat itu mengingat kepada Allah. Istighfar orang-orang yang saat itu meminta ampun kepada Allah. Diserahkanlah zikir orang tersebut, istighfar orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihantarkan zikirnya, dihantarkan daripada istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, idza kana awwalul lail, ketika datang awal waktu malam hari, yunadi munad, maka malaikat menyeru min tahtil arsy, di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, ala liyaquma al-'abidun fayaqumun wa yusalluna ma sya'allah. Ayo, kata malaikat, orang-orang yang ahli ibadah, bangun kalian untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sholat agar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunadi munad, kemudian memanggil lagi, panggilan seruan itu dari malaikat di syatril lail, ya, di pertengahan daripada malam. Ala liyaqumal qanitun fayaqumun wa yusalluna ila suhur, ya. Nah, kemudian diseru lagi, wahai orang-orang yang maukah daripada orang-orang yang taat untuk bangun, dikatakan, ya, berseru menyeru itu pada pertengahan malam kepada orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tadi itu melakukan ibadah untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka tadi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana suhur yunadi munad, apabila sudah datang waktunya sahur, maka diseru lagi, ala liyaqumal mustaghfirun wa yaqumun wa yastaghfirun, maka bangunlah kalian dan kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tala'al fajr, dan apabila sudah datang itu subuh, yunadi munad, maka akan datang lagi seruan itu, ala liyaqumal ghafilun wa yaqumun min furushihim kal mauta nasyaru min quburihim,
Dan apabila datang lagi seruan itu kepada orang-orang yang dia bangunnya ketika waktu subuh, maka malaikat itu menyeru, wahai orang-orang yang ghafil, wahai orang-orang yang sudah lalai, fayaqumun min furushihim, mereka bangun daripada tempat tidur mereka, kal mauta, seperti orang yang dibangunkan mayit tersebut dan dikumpulkan, nusyiru fi kuburihim, dan akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Nah, jadi ini sepanjang malam itu ada seruan daripada malaikat kepada kita, boleh mulai awal malam tadi. Awal malam itu berarti maghrib, itu malaikat sudah keseru lawan kita, oi lah kasih yang ahli-ahli ibadah, dipuji oleh malaikat sudah, wahai ahli-ahli ibadah, ayo kerjakan, bangunkan, dirikan sholat, dipanggil oleh malaikat. Kemudian yunadi mudat fi syatril lail, tengah malam dipanggil lagi. Barangkali yang tadi lalai dia atau tidak bangun di awal, tidak dari awal maghrib beribadah kepada Allah, dipanggil lagi, ala liyakumul qanitun, ya, kepada orang-orang yang dia tadi itu istiqamah, orang yang baik, orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian bangunlah untuk sholat. Diseru lagi, ya, diseru lagi, dipanggil lagi, dipuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang dia tadi bangun ketika waktu sahur, maka dia tadi itu diseru lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk wahai orang-orang yang ahli istighfar, perbanyaklah kalian istighfar kepada Allah, maka kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang-orang yang bangunnya pas waktu subuh, ada lagi seruan, cuma Allah memanggil lewat malaikat, lewat malaikatnya dengan kalimat, wahai orang-orang yang lalai, wahai orang-orang yang lupa, dirikanlah oleh kalian sholat, bangunlah kalian, bangun kalian dari tempat tidur kalian seperti mayit yang akan dikumpulkan di dalam kubur, setelah daripada kuburannya. Subhanallah. Jadi makin banyak ibadah kita, makin kita menghidupkan malam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kemuliaan, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkannya, mudah-mudahan kita kalau bangun pula di tengah malam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kesalahan kita, kesalahan orang tua kita yang telah meninggal dunia, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah kita diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh wa salihah, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli sholat, ahli istighfar, ahli taat, ahli daripada bangun di tengah malam untuk bisa menunaikan sholat, bisa berdoa, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dunia oleh Allah, diberikan kebaikan akhirat oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekayaan di dunia, mudah-mudahan kita diberikan kekayaan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada kefakiran nanti kita di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Iya kan. Ya, ada yang perlu dibahas?